teman-teman, kalian sudah mempersiapkan diri belum? Yuk kita tonton Dongeng Anak. Halo Mi Kids, bertemu lagi sama aku, Kakak Nexi. Kali ini aku mau bercerita tentang kelinci periang yang kehilangan lompatan. Yuk kita simak sama-sama. Di sebuah padang rumput yang hijau dan cerah, hiduplah seekor kelinci kecil bernama Lilo. Ia dikenal sebagai kelinci paling ceria dan periang di hutan. Hap, lompat ke sini, lompat ke sana. Hahaha. Hari ini aku mau lomba-lompatan sama bayanganku sendiri. Lilo, kamu gak pernah capek ya? Dari pagi udah lompat-lompatan terus. Capek? Enggak tuh. Lompat itu kan bikin aku senang. Kalau aku sedih, aku lompat. Kalau aku bahagia, aku lompat 2 kali lipat. Semua hewan di padang rumput suka melihat Lilo yang selalu bersemangat dan ceria. Tapi tidak semua temannya berpikir begitu. Ada beberapa teman Lilo yang tidak suka melihat Lilo yang terlalu ceria. Hahaha, lihat tuh si Lilo lompat-lompat kayak bola bekel, gak bisa diem. Iya, hati-hati nanti telingamu lepas, Lilo. Lilo, kamu kan kelinci, tapi lompatnya kayak pocong. Hihihihi. Lilo yang awalnya melompat dengan ceria, tiba-tiba terdiam. Lilo tidak pernah mendengar temannya menertawakan lompatan lucunya seperti itu. Hehehe, aku cuma suka aja lompat. Emangnya salah ya? Lilo, kita udah gede Lilo. Lompat-lompat itu buat baik kelinci loh. Ucapan Bimo diikuti tawa dari teman-teman lain. Lilo hanya bisa menunduk dengan wajah merah menahan malu. Untuk pertama kalinya, ia tidak ingin melompat lagi. Sejak kejadian itu, Lilo berhenti melompat. Ia tidak lagi berlari di padang rumput. Ia hanya duduk diam di bawah pohon besar. Mimi yang melihat Lilo murung langsung mendatanginya. Lilo, kamu kenapa? Aku gak lihat kamu lompat-lompat lagi. Mereka bilang aku aneh, Mi. Mereka tertawa saat aku melompat. Tapi itu kamu, Lilo. Lompat itu yang bikin kamu bahagia. Kalau lompat bikin orang lain ketawa, lebih baik aku nggak usah lompat lagi. Hari-hari pun berlalu. Padang rumput jadi sepi tanpa tawa Lilo. Semua hewan mulai merasa kehilangan keceriaan yang dulu selalu hadir dari lompatan kecil itu. Suatu sore, hujan deras mengguyur hutan. Bimo, Tito, dan Tuti terjebak di tengah hutan tanpa tempat berteduh. Aduh, kita basah kuyup. Mana rumah Lilo? Biasanya dia lompat-lompat sampai sini. Dia nggak pernah main lagi, Bi, sejak kamu ejek waktu itu. Tuh, jadi nggak ada yang bantu kita cari tempat berteduh. Tiba-tiba, dari balik semak, muncul Mimi dan Lilo membawa daun besar untuk menutupi mereka. Ayo cepat, kalian bisa berteduh di sini. Lilo, Aku minta maaf. Aku cuma bercanda waktu itu. Bercanda kadang bisa menyakiti, Bimo. Tapi aku maafkan. Bimo merunduk. Ia baru sadar betapa berharganya tawa dan semangat Lilo bagi semua hewan. Lilo, bolehkah kamu lompat lagi? Kami semua kangen lihat kamu lompat tinggi. Iya, kami janji nggak bakal ejek lagi. Lompat, Lilo. Baiklah, tapi kali ini kita lompat bersama-sama. 1, 2, 3. Hap! Dan Lilo pun melompat tinggi ke udara. Diikuti Mimi, Bimo, Tito, dan Tuti. Seluruh padang rumput kembali penuh tawa dan kebahagiaan. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang mengejek lompatan Lilo. Semua hewan belajar satu hal penting. Hop! Aku lompat bukan untuk pamer, tapi aku bahagia. Terus loncat Lilo, karena kebahagiaan itu menular Lilo. Begitulah kisah Lilo, kelinci periang yang hampir kehilangan lompatan akibat bulian dan ejekan. Tapi akhirnya menemukan kembali semangatnya berkat keberanian, persahabatan, dan hati yang mau memaafkan. Mi Kids, pesan moral dari cerita dongeng kali ini adalah kita harus percaya diri dan jadilah dirimu sendiri. Jangan biarkan bulian dan ejekan orang lain membuatmu kehilangan hal yang kamu suka. Dan ingat, kita harus selalu berbuat baik ya Mi Kids.
Oke Mikids, sampai ketemu lagi ya sama Kakak Nexi. Pastinya dengan cerita-cerita lain yang lebih seru. Bye-bye Mikids.